Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi kami. Dan juga kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka kitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya saudara, apapun juga ini saudara bisa isi sendiri. Apa yang membuat Anda khawatir? Ya, bisa masalah keuangan, bisa masalah pekerjaan, bisa masalah pasangan hidup bagi yang belum menikah, bisa masalah mungkin pelayanan juga, dan masalah apapun dalam hidup. Ya, jangan kamu khawatir dengan semuanya itu. Tapi mari nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Ya, apa yang kau inginkan, bawa semuanya itu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan. Dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita berdoa, mohon sesuatu, jangan lupa bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hidup kita itu senantiasa disertai, diberkati Tuhan selama ini. Karena itu jangan lupa harus selalu mengucap syukur. Bahkan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, semua dalam kepedulian Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Karena itu bersyukur. Ada Tuhan yang setia, yang mendengarkan setiap seruan dan doa kita. Ada Tuhan yang setia, yang selalu menjaga hidup kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu bersyukurlah. Ya, selama kita berdoa, setiap kali berdoa, jangan lupa naikkan syukur kepadanya. Dan perhatikan ayat selanjutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini penting saudara. Damai sejahtera dari dunia itu semu. Tetapi damai sejahtera dari Allah itu melampaui segala akal. Ya, akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, kalau kita terima damai sejahtera Tuhan, itu seluruh hidup kita. Ya, melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Rasanya ada ketenangan yang luar biasa. Di hati dan juga di pikiran kita. Sehingga kita nggak akan ngerasa takut, nggak akan ngerasa khawatir lagi. Karena ada damai sejahteranya Tuhan. Mungkin yang kita doakan belum juga ada jawaban. Ya, mungkin yang kita minta belum kita terima. Tetapi ketika kita ya sungguh-sungguh menyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang luar biasa yang akan menguasai hidup kita. Jauh melampaui pikiran kita.
Ya, ada sesuatu yang susah dijelaskan gitu ya. Ya, damai sejahtera pokoknya rasanya ayam tentrem gitu loh. Mau diungkapkan dengan kata-kata juga nggak iso, nggak ada kata yang bisa untuk mengungkapkan betapa damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal, memelihara pikiran dan hati kita. Jadi kalau pikiran dan hati kita penuh damai sejahtera, maka hidup kita jauh dari ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa bisa demikian? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada masalah kita. Tuhan yang beserta dengan kita lebih berkuasa dari segala problem yang kita hadapi. Ya, mungkin ada banyak alasan untuk kita bisa jadi khawatir, tapi satu jawabannya ada dalam Tuhan. Ketika engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan, apapun itu, ayo datang kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, karena dengan bersyukur berarti kita ini percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Bahkan apa yang terjadi atas hidup kita sesungguhnya itu yang Tuhan rancangkan, bagian dari rencana Tuhan. Dan percayalah, rancangan dan rencana Tuhan pasti baik. Tidak ada rancangan kehancuran, kebinasaan, kegagalan. Tidak ada rancangan Tuhan kehancuran, bahkan tidak ada rancangan Tuhan membawa kita mengalami kecelakaan atau hal yang buruk. Sebaliknya rancangan Tuhan pasti baik. Rancangan hari depan yang penuh pengharapan buat kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ada segala masalah dalam hidup kita, jangan jadi khawatir. Datang kepada Tuhan, nyatakan semua dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan rasakan damai sejahtera Tuhan akan menguasai pikiran dan hati kita. Sehingga kita dijauhkan dari segala ketakutan, dijauhkan dari segala kekhawatiran, dijauhkan dari kecemasan. Sebaliknya, kita merasakan ayem tentrem di dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar terbuka Tuhan. Apapun yang kami hadapi. Kekhawatiran, ketakutan apapun Tuhan. Kami mau nyatakan kepada-Mu. Kami mau terus berdoa kepada Tuhan. Dengan senantiasa mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau Tuhan pasti menolong kami. Engkau pasti punya rancangan yang baik di balik setiap apa yang kurang baik. Engkau Tuhan punya rancangan yang indah atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan. Ketika kami bawa semua dalam doa dengan ucapan syukur kepada-Mu. Maka ada damai sejahtera Tuhan. Yang melampaui segala akal. Yang akan memenuhi pikiran dan hati kami. Bahkan seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami selalu bersyukur. Ajar kami senantiasa bisa tinggal dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup penuh damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam segala aktivitas kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.